Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi nih dengan pelajaran struktur aljabar. Jadi, kali ini saya Tria Nur Fatona dengan NIM 1903 84202036 dan tentunya juga dengan teman-teman saya ada Muhammad Ade Kurnia dengan NIM 190384202067 dan ada Marianti dengan NIM 190384202045. Kami akan menjelaskan materi terkait koset dan teorema Lagrange. Apa aja sih materi yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu definisi koset. Yang kedua yaitu sifat-sifat koset. Dan yang ketiga tentang teorema Lagrange. Yuk kita simak pembahasan berikut. Pada bagian pertama yaitu definisi koset akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Tria Nur Fatona. Di sini ada definisi koset. Dimisalkan H adalah subgrup dari grup G dan A adalah sembarang elemen dari G. Maka himpunan bagiannya adalah AH besar sama dengan himpunan AH di mana H elemen H besar. Dari G dikatakan koset kiri yang memuat A. Dan himpunan bagian H besar A sama dengan himpunan HA di mana H elemen H besar. Ini adalah koset kanan dari H yang memuat A. Jadi, apabila G terhadap operasi penjumlahan merupakan grup dan S subgrup dari G, maka AS besar sama dengan himpunan A plus S di mana S elemen S besar. Dan S besar A sama dengan himpunan S plus A di mana S elemen S besar. Nah, mari kita simak contoh soal dari koset terlebih dahulu. Misalkan, G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z4 dengan Z4 yaitu bilangan bulat modulo 4 adalah suatu grup dan H sama dengan himpunan 0,2 adalah merupakan subgrup dari G. Kemudian yang ditanya yaitu tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu tentang apa itu koset, yang mana sudah disampaikan sebelum pembahasan soal ini. Jadi, yang harus kita tentukan adalah G terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 4. Itu kita tentukan dulu anggota himpunan bilangan bulat modulo 4. Yang mana yaitu himpunan 0, 1, 2, dan 3. Jadi, generatornya juga 0, 1, 2, dan 3. Nah, generator di sini adalah sebagai pembangun dari himpunan tersebut. Di sini kita diminta untuk menentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Yang pertama yaitu koset kiri. Berdasarkan definisi dan teorema, koset kiri itu adalah 0 ditambah H. Sama dengan 0 tambah himpunan dari H, yaitu anggota 0,2. Dan ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah himpunan 0,2 dan seterusnya. Ada 1 ditambah H hasilnya himpunan 1,3, 2 ditambah H hasilnya himpunan 2,0. Kemudian ketika 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah himpunan anggota H yaitu 0,2, ternyata ketika kita jumlahkan satu per satu, 3 ditambah 0 sama dengan 3 dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ketika kita mengoperasikan penjumlahan 3 ditambah 2, dalam aturan operasi penjumlahan tentu hasilnya adalah 5. Tapi karena pada soal ini kita terikat pada soal bilangan bulat modulo 4, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5 itu tidak ada dalam anggota himpunan bilangan modulo 4. Sehingga kita harus mencari sisanya terlebih dahulu. Lalu, bagaimana kita mencari sisanya?
Cara kita mencari sisanya yaitu bila terhadap operasi penjumlahan, maka 3 ditambah 2 yang tadi hasilnya 5, kemudian kita kurangkan dengan 4. Kenapa kita kurangkan dengan 4? Hal itu karena pada soal bermodulo 4, sehingga kita kurangkan dengan 4. Maka sisanya menjadi 1. Jadi, H ditambah 3 sama dengan himpunan 3,1. Adapun koset kanannya itu sama dengan koset kiri, yang membedakan hanyalah letaknya, di mana H plus 0 sama dengan himpunan 0,2, H plus 1 sama dengan 1,3, H plus 2 sama dengan himpunan 2,0, H plus 3 sama dengan himpunan 3,1. Dan dari hasilnya kita dapat lihat nih, bahwa ternyata hasil dari koset kiri dan koset kanan ini sama. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ialah tentang sifat-sifat koset. Misalkan H besar adalah subgrup dari G dan misalkan A dan B anggota dari G. Maka yang pertama A anggota dari AH besar, yang kedua AH besar sama dengan H jika dan hanya jika A anggota dari H. Yang ketiga AH besar sama dengan BH besar jika dan hanya jika A anggota dari BH besar. Yang keempat AH besar sama dengan BH besar atau AH besar irisan BH besar sama dengan himpunan kosong. Yang kelima, AH besar sama dengan BH besar jika dan hanya jika A inverse B anggota dari H. Yang keenam, AH besar sama dengan H besar jika dan hanya jika H besar sama dengan AH besar A inverse. Yang ketujuh, AH besar adalah subgrup dari G jika dan hanya jika A anggota dari H. Oke, untuk membuktikannya kita perhatikan. Yang pertama, A sama dengan AE, anggota dari AH besar. Yang kedua, andaikan bahwa AH besar sama dengan H besar, maka A sama dengan AE, anggota dari AH besar sama dengan H. Berikutnya, asumsikan bahwa A anggota dari H dan tunjukkan bahwa AH besar subset dari H dan H besar subset dari AH besar. Pertama, secara langsung sertakan sifat tutup dari H besar untuk menunjukkan bahwa H besar subset dari AH besar. Misalkan H anggota dari H besar, maka oleh karena itu A anggota dari H besar dan H sama dengan H anggota dari H besar. Dapat diketahui bahwa A inverse H anggota dari H besar, maka H sama dengan EH sama dengan A inverse H sama dengan A inverse H anggota dari AH besar. Yang ketiga, jika AH besar sama dengan BH besar, maka A sama dengan AE anggota dari EH besar sama dengan BH. Sebaliknya, jika A anggota dari BH besar, kita memiliki A sama dengan BH di mana H anggota dari H. Oleh karena itu, AH besar sama dengan BH H besar sama dengan BHH besar sama dengan BH besar. Yang keempat, sifat keempat secara langsung dari sifat 3. Jika ada satu elemen C anggota dari AH besar irisan BH besar, maka CH besar sama dengan AH besar dan CH sama dengan BH besar. Yang kelima, amati bahwa AH besar sama dengan BH besar jika dan hanya jika H besar sama dengan A inverse BH. Hasil sekarang mengikuti sifat kedua. Yang keenam, catatan bahwa AH besar sama dengan H besar A jika dan hanya jika AH besar A inverse sama dengan H besar A inverse sama dengan H besar A inverse sama dengan H. Artinya, jika dan hanya jika AH besar A inverse sama dengan H besar. Yang ketujuh, jika AH besar adalah subgrup, maka
itu berisi identitas E, maka AH besar irisan EH besar tidak sama dengan himpunan kosong. Maka dengan sifat keempat, kita memiliki AH besar sama dengan EH besar sama dengan H besar, maka dari sifat 2 kita memiliki A anggota dari H besar, maka dengan sifat 2 lagi AH besar sama dengan H besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teorema Lagrange sebagai lanjutan dari materi koset pada materi sebelumnya. Nah, berikut uji teorema Lagrange jika G merupakan grup hingga dan H merupakan subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order dari G, atau dengan kata lain, order dari H membagi habis order dari G. Berikut diberikan buktinya. Diberikan grup G. Nah, kita misalkan order dari G adalah N, kemudian diberikan pula subgrup dari G, kita katakan H di sini ada, dan dimisalkan order dari H ini adalah M, membagi habis N. Pada materi sebelumnya, pada pembahasan koset telah dibahas bahwa setiap koset dari H ini akan memiliki jumlah elemen yang sama, dan ini akan kita gunakan dalam metode pembuktian kali ini. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, maka setiap koset dari H ini akan memiliki sebanyak M elemen. Nah, dari sini karena diketahui subgrup H berorder M, maka jumlah elemen dari subgrup H adalah M. Kita uji pula bahwa setiap koset kiri dari H, koset kiri maupun koset kanan dari H akan mempunyai elemen yang sama dengan H. Akibatnya, setiap koset dari H akan memiliki sebanyak M elemen. Kemudian, kita misalkan R menyatakan jumlah sel pada partisi G ke dalam koset-koset kiri dari H. Pada pembahasan koset juga telah dibahas bahwa koset-koset kiri ini dari H akan mempartisi G menjadi sel-sel yang paling asing. Nah, kita nyatakan jumlah sel tersebut dengan R. Oleh karena itu, kita akan memperoleh bahwa N yaitu order dari G. Kita akan memperoleh bahwa N yaitu order dari G itu akan sama dengan sebanyak jumlah sel dikalikan dengan jumlah elemen pada H, atau jumlah elemen pada koset-koset kiri dari H. Jadi, N itu sama dengan R dikalikan dengan M. Akibatnya terbukti bahwa order dari H ini membagi habis order dari G, dan terbukti juga teorema Lagrange yang menyatakan bahwa order dari H yaitu subgrup dari G merupakan pembagi dari order G. Nah, sekarang akan diberikan contohnya. Misalkan kita memiliki grup Z12 terhadap operasi penjumlahan modulo 12. Nah, di sini subgrup-subgrup dari Z12 yang pertama adalah 0. Di sini kita memiliki order dari H1, yaitu sebanyak jumlah elemen pada H1 sama dengan 1. Kemudian, untuk H2, untuk H2 ini subgrup yang dibangun oleh 2 jadi 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita peroleh order dari H2. Di sini adalah sebanyak jumlah elemen dari H2. Di sini ada jumlah elemennya ada sebanyak 6. Kemudian, untuk H3 ini adalah subgrup dibangun oleh 3. Kita peroleh H3 ini ada 0, 3, 6, dan 9. Karena jumlah elemen ada sebanyak 4, maka order dari H3 ini adalah 4. Kemudian H4 ini adalah subgrup yang dibangun oleh 4. Kita peroleh 0, 4, dan 8. Jumlahnya sebanyak 3 elemen. Oleh karena itu, order dari H4 ini sama dengan 3. Kemudian untuk H5, untuk H5 ini adalah subgrup yang dibangun oleh 6. Kita peroleh H5 ini sama dengan himpunan yang anggotanya 0 dan 6, yang terdiri
yang terdiri atas 2 elemen. Oleh karena itu, order dari H5 adalah 2. Dan selanjutnya, subgrup Z12 adalah Z12 sendiri yang berorder 12. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa 12, 2, 3, 4, 6, 1 yang merupakan order dari subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12, yaitu 12 itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya, sebagai akibat dari teorema Lagrange, kita peroleh sifat sebagai berikut. Setiap grup yang memiliki order bilangan prima merupakan grup siklik, yaitu grup yang dibangun oleh satu elemen. Kita akan menggunakan teorema Lagrange dalam membuktikan sifat ini. Nah, diberikan grup G dengan order, dengan P ini adalah bilangan prima. Kemudian, diberikan sebarang elemen di G, misalkan A. Dan A ini bukan merupakan elemen netral, jadi A tidak sama dengan E. Atau A ini bukan merupakan elemen netral. Nah, karena A elemen G, maka dapat membentuk subgrup siklik yang dibangun oleh A. Kemudian, kita andaikan order dari subgrup siklik yang dibangun oleh A ini adalah M. Berdasarkan teorema Lagrange yang sebelumnya, subgrup A ini memuat paling tidak 2 elemen karena dia merupakan subgrup, maka dia memuat elemen netral. Kemudian, karena dia dibangun oleh A, maka A juga termuat di dalam subgrup tersebut. Nah, sehingga paling tidak subgrup yang dibangun oleh A ini memiliki 2 elemen, yaitu A dan elemen netral di G, yaitu E. Berdasarkan teorema Lagrange, order dari subgrup yang dibangun oleh A ini, yaitu M, ini akan membagi habis P. Di sini diketahui bahwa P bilangan prima. Karena P merupakan bilangan prima, maka kita peroleh M sama dengan P. Karena yang membagi habis bilangan prima itu hanya satu dan dirinya sendiri, kalau satu tidak mungkin karena subgrup tersebut paling tidak memiliki 2 elemen. Jadi order dari subgrup yang dibangun oleh A itu lebih besar atau sama dengan 2. Akibatnya diperoleh M sama dengan P. Karena M sama dengan P, berarti jumlah elemen subgrup yang dibangun oleh A ini ada sebanyak P elemen. Nah, berarti jumlah elemen subgrup yang dibangun oleh A ini ada sebanyak P elemen ya. Nah, karena diketahui G ini adalah ordernya P, maka subgrup yang dibangun oleh A ini tidak lain adalah G itu sendiri. Sehingga terbukti bahwa G merupakan grup siklik yang dibangun oleh setiap elemen yang bukan merupakan elemen netral di G. Nah, selanjutnya akibat yang kedua dari teorema Lagrange. Nah, akibat yang kedua dari teorema Lagrange ini adalah order suatu elemen dalam suatu grup dari suatu grup hingga akan membagi habis order grup tersebut. Nah, jadi akibat yang kedua dari teorema Lagrange ini adalah order suatu elemen dalam suatu grup hingga akan membagi habis order grup tersebut. Jadi, apabila kita memiliki suatu grup, kemudian ada elemen dalam grup tersebut, kita akan dapat membentuk subgrup siklik yang dibangun oleh elemen tersebut, dan grup siklik yang dibangun tersebut, apabila kita hitung jumlah elemennya, itulah yang dinamakan dengan order suatu elemen dalam suatu grup hingga. Nah, berikut diberikan bukti seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa order dari elemen suatu grup hingga sama dengan order dari grup siklik yang dibangun oleh elemen tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan teorema Lagrange diperoleh bahwa order suatu elemen dalam grup hingga membagi habis order grup tersebut. Karena diketahui bahwa order setiap subgrup dari G itu akan membagi habis order dari G, sehingga kita peroleh sifat order suatu elemen dalam grup hingga itu akan membagi habis order dari grup tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya,
Untuk lebih jelas memahami sifat ini, berikut diberikan contohnya. Diberikan grup Z6 yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 6 elemen. Diberikan grup Z6 yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 6 elemen. Nah, ada 6 elemen di sini sehingga order dari Z6 adalah 6. Nah, di sini adalah lambang untuk subgrup yang dibangun subgrup siklik yang dibangun oleh A ini kita peroleh dari A pangkat N. Dengan N adalah anggota bilangan bulat. Yang dimaksud dengan A pangkat N di sini adalah kita mengoperasikan A sebanyak N kali apabila N-nya bilangan bulat positif. Apabila N sama dengan 0, maka kita peroleh A pangkat 0 sama dengan elemen netral. Apabila N bilangan bulat negatif, maka A pangkat N sama dengan kita mengoperasikan inverse dari A sebanyak N kali. Nah, di sini yang pertama, subgrup siklik yang dibangun oleh 0 ini adalah 0 sendiri, sehingga anggota 0 dan anggotanya di sini hanya 1, sehingga order dari 0 ini adalah 1. Selanjutnya, subgrup siklik yang dibangun oleh 1 dan 5 ini adalah Z6. Dari mana Z6? Di sini untuk 1 pangkat 0 sama dengan 0, yang merupakan elemen netral 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 2, 1 pangkat 3, 3, dan seterusnya sehingga diperoleh subgrup siklik yang dibangun oleh 1. Ini sama dengan Z6. Demikian pula apabila kita menentukan subgrup siklik yang dibangun oleh 5, itu hasilnya adalah Z6. Akibatnya, order dari 1 dan order dari 5 ini sama dengan sebanyak jumlah elemen dari himpunan Z6, yaitu 6. Selanjutnya, untuk subgrup siklik yang dibangun oleh 2 dan subgrup siklik yang dibangun oleh 4, ini akan menghasilkan himpunan 0, 2, 4 yang terdiri atas 3 elemen, sehingga order dari 2 dan order dari 4 di sini sama dengan 3. Karena ini sebanyak 3 elemen, di sini sama dengan 3 karena ini sebanyak 3 elemen. Nah, kemudian yang terakhir, subgrup siklik yang dibangun oleh 3 yang anggotanya hanya 0 dan 3, diperoleh order dari 3 sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat anggota dari Z6, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian masing-masing ordernya ini 1, 6, 3, dan 2. Semuanya itu membagi habis order dari Z6 yaitu 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan indeks suatu subgrup di dalam suatu grup. Diberikan G grup, kemudian subgrup H di G. Yang dimaksud dengan indeks subgrup H di G ini adalah jumlah koset-koset kiri atau bisa juga jumlah koset-koset kanan dari H di G. Notasi indeks dari subgrup H di G, kemudian diberikan contohnya, diberikan grup Z6 terhadap, nah, saya ulangi, di sini kan kita diberikan contohnya nih, diberikan grup Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, kita ambil salah satu subgrupnya, misalkan 0, 3 di Z6, kita punya H 0,3. Kita menentukan koset-koset kiri dari subgrup H terlebih dahulu, yaitu H 0,3. Kemudian 1 plus H yaitu 1 dan 4.
kemudian 2 plus H, ini akan menghasilkan himpunan 2 dan 5 yang anggotanya 2 dan 5. Apabila kita jumlahkan 3 plus H ini akan sama dengan himpunan H, sehingga kita peroleh koset-koset kiri dari subgrup H hanya sebanyak 3 koset. Oleh karena itu, indeks dari H di G yaitu indeks dari H di Z6 bisa diganti dengan Z6 adalah 3, yaitu jumlah koset-koset kiri dari subgrup H di G. Dalam hal ini G-nya adalah Z6. Demikian pula apabila kita ingin menentukan koset kanan, kanannya juga akan diperoleh sebanyak 3 koset yaitu H, kemudian H plus 1 dan H plus 2. Karena ini merupakan grup komutatif, maka koset-koset kiri akan sama dengan koset-koset kanannya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai teorema Lagrange beserta buktinya, kemudian sifat yang merupakan akibat dari teorema Lagrange, dan indeks dari suatu subgrup di dalam suatu grup. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mewakili kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.